Halo, perkenalkan nama saya Laylia Zurarianti. Di video kali ini saya akan mencoba jelaskan diplomasi bilateral antara dua aktor negara yaitu Laos dan Jerman dalam kerjasamanya dalam skema Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation atau biasa disebut dengan REDD. Laos memiliki permasalahan degradasi hutan yang terus-menerus mengalami kerusakan. Karena hal tersebut, Laos melihat terhadap opsi yang tersedia yaitu adaptasi terhadap skema Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation atau REDD di tahun 2007. Akhirnya, Laos menjadikan REDD terhadap agenda nasional mereka. Mekanisme yang dipunyai REDD dianggap dapat membantu Laos untuk mencapai 70% area hutan di tahun 2020. Meskipun walau kita tinjau sisi area hutan Laos lebih kecil dibandingkan dengan negara tetangga seperti Indonesia atau Thailand, proporsi antara luas wilayah negara dengan wilayah hutan merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Dan hal tersebut menjadi salah satu faktor penarik minat dunia internasional terkait Laos dalam skema REDD. Dan salah satu di antaranya yang terbesar adalah Jerman. Jerman juga ikut andil dalam perumusan kebijakan serta implementasi skema REDD yang dilakukan oleh pemerintah Laos. Keterlibatan Jerman dilatar belakangi karena sejarah Jerman dalam mengatasi permasalahan hutan di dalam lingkup domestiknya. Dan adanya ide emission trading pada protokol Kyoto juga memungkinkan negara Jerman sebagai negara maju untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca melalui kerjasama dan investasi terhadap negara berkembang, yaitu salah satunya Laos. Kemudian, relasi antara Laos dan Jerman terbentuk sejak tahun 2009 ketika kedua negara tersebut membentuk program The Climate Protection for Avoided Deforestation atau disingkat CLIPAD, dan program tersebut merupakan program kolaborasi yang pendanaannya diberikan oleh Jerman melalui Bank Pembangunan Jerman. Melalui CLIPAD, Jerman melakukan asistensi dalam proses persiapan Laos mengadaptasi mekanisme REDD yang dalam peranannya, CLIPAD mengidentifikasi permasalahan hutan yang dimiliki Laos dan apa saja program-program yang dilakukan pada daerah yang memiliki tingkat kerusakan yang besar. Dan akhirnya, CLIPAD mengidentifikasi kerusakan yang besar yang terjadi ada di Provinsi Sayaburi dan Houaphane. Dalam melaksanakan program mereka, CLIPAD membutuhkan sistem governance yang dapat menjaring aktor dari tingkat pemerintah pusat dan masyarakat lokal. Dan implementasi program akan tercapai dengan efektif jika kerangka kerja dapat mengelaborasikan kepentingan aktor-aktor yang akan terlibat dan peraturan perundang-undangan dan rancangan dari program tersebut. Pada akhirnya, CLIPAD memutuskan penanggulangan deforestasi akan dilakukan di Provinsi Sayaburi dan Houaphane dan dimulai dijalankan di tahun 2010. CLIPAD juga aktif melakukan konsultasi serta penyuluhan terhadap pemerintah Sayaburi dan Houaphane dalam rancangan program yang dipersiapkan, dan tujuan dari dilakukan konsultasi adalah untuk memberikan pemahaman terhadap pemerintah dan masyarakat terkait keuntungan dan hambatan apa saja sih yang akan dirasakan ketika program-program tersebut dijalankan. Namun, ketika proses berjalan, ada persoalan yang terjadi dalam proses persiapan program, yaitu pemerintah Laos yang tidak mampu membangun sistem governance yang kuat dalam pelaksanaan program, yang dapat dilihat karena adanya tumpang tindih antara institusi pemerintahan terkait fungsi dan kewajiban struktur pelaksanaan program. Dan akhirnya, pada tahun 2011, program-program yang berjalan secara sepihak diberhentikan oleh militer Laos, yang mana disebutkan telah terdapat peraturan baru yang melarang warga asing yang boleh melakukan aktivitas apapun dalam batas jarak 15 km dari perbatasan internasional Laos. Pada akhirnya, keputusan CLIPAD dalam menjalankan program inisiasi pada dua provinsi sekaligus dapat dikatakan langkah yang cukup berani dan cukup beresiko. Namun, cukup disayangkan karena pada akhirnya program dijalankan tidak memiliki hasil yang sama pada kedua provinsi. Penundaan pelaksanaan program yang pada akhirnya berujung dengan penggantian pada program Provinsi Sayaburi merupakan hal paling memungkinkan untuk dilakukan oleh CLIPAD. Tidak dapat dipungkiri juga jika pemerintah Laos memerlukan waktu lebih banyak untuk beradaptasi dengan peranan mereka di dalam upaya penanggulangan deforestasi yang sedang dilakukan. Mengingat bahwa program yang akan dilakukan merupakan program inisiasi antar kedua negara, maka dari itu Laos diharapkan dapat berfokus pada satu provinsi saja yang secara relatif memiliki sedikit hambatan dibandingkan secara terus-menerus memperjuangkan untuk melaksanakan program pada dua daerah tetapi tidak menghasilkan hasil yang maksimal.
Dan pada akhirnya dapat dikatakan permasalahan utama yang menyebabkan tertundanya program Sayaburi tersebut. Yang pertama ada kegagalan dari berjalannya fungsi institusi dan governance, ketidakkemampuan dari sektor sumber daya manusia, mandeknya arus pendanaan kepada program-program terkait, dan sikap ragu pemerintah Laos terhadap kelangsungan dari program yang dijalankan Klipat. Dan peranan dari pemerintah lingkup provinsi dan distrik sangat diperlukan karena mendorong partisipasi masyarakat yang berada pada lingkup pedesaan. Karena Klipat pun juga berfokus hanya dengan menggandeng pemerintah pusat dari sisi perumusan kebijakan hingga data terkait. Dan di sini sangat diperlukan adanya sistem governance yang berjalan secara linier dari pemerintah pusat hingga pemerintah provinsi.